Teacher Eli, yes. Oke, alhamdulillah. Bapak dari awal udah ya? Belum. Udah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Jumat tanggal 11 November kita bisa ketemu lagi ya. Saya bisa ketemu lagi sama teman-teman dalam kegiatan saya sharing kegiatan yang saya ikuti dari bulan saya lupa Agustus, Guru Penggerak. Nah, atas izin Allah saya bisa ikut Guru Penggerak. Banyak banget ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya nanti bagian ini. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini teman-teman saya sedikit sharing dari modul 1.4. Di Guru Penggerak itu modulnya banyak banget. 1, 1, 1, 2, 1 sampai ke berapa. Nah, setiap modul itu kita harus melakukan sebuah aksi nyata. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sedikit teman-teman apa yang sedikit saya dapat. Ini juga semuanya belum saya aplikasikan, tapi tujuannya supaya kita sama-sama berbagi dan ilmu yang saya dapat di Diklat Guru Penggerak juga bisa diterapkan di teman-teman. Hari ini saya akan sedikit membawakan materi tentang budaya positif. Lanjut, Pak. Nah, hari ini akan saya sharing ke teman-teman. Ada pembukaan, sharing materi budaya positif, sharing pengalaman saya di kelas, tanya jawab, dan penutup. Itu ya teman-teman ya, agenda kita pada hari ini. Kita awali dulu karena ciri khas Binahari itu ada ice breaking, ada persepsi. Saya mau ajak teman-teman lihat video ini. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya? Atau ini jadi bahan pengajaran teman-teman di kelas. Kita lihat bagaimana seorang anak namanya Mukibi berada di kelas. Seperti apa? Silakan. Sana. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, mungkin. Jawabannya gajah, Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mungkin. Jawabannya dua gajah, Pak Guru. Mungkin keluar. Baik, mungkin sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah, Pak Guru. Mukidi. Pulang. Baik. Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Saudara begini, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guru. Yang kedua, jadi jawaban
Oke teman-teman, kalau ada murid kita di kelas kayak gitu gimana? Kayak si Mukidi? Biasa ya? Atau bikin kesel ya? Bikin rada-rada emosi. Nah, dalam hal ini kayak kasus tadi itu kita dituntut sebagai seorang guru, gimana caranya kita tetap positif sama anak kayak model Mukidi dengan cara, tapi tanpa mengerdilkan atau membuat Mukidi jadi nggak percaya diri atau besoknya tiba-tiba dia jadi diem gitu ya. Kurang lebih gitu, kurang lebih. Lanjut Pak. Nah hari ini saya mau sharingnya ini 7 budaya positif yang kita bisa kuasai atau kita bisa terapkan sebagai seorang guru. Yang pertama saya akan bicara tentang perubahan paradigma belajar. Lanjut Pak. Ini paradigma belajar, teman-teman selalu pasti sudah paham dengan kurikulum Merdeka ya. Saya cuma ambil 3 poinnya. Pertama, belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Benar nggak ya? Kita sudah melakukan itu ya. Murid kita berada di zaman yang generasinya apa, Pak Yunus? Generasi digital. Digital, benar ya, generasi digital dan sebagainya. Kedua, kita belajar mengedepankan kodrat alam dan kodrat zaman. Benar nggak? Teman-teman kalau ngajar gimana? Sesuai dengan kodrat alam anak-anak kita atau mereka kita ngajar sesuai dengan kodratnya kita sebagai guru? Yang mana Bis Dini? Kalau ngajar nyesuaiin anaknya atau nyesuaiin gurunya? Nyesuaiin anaknya ya. Kalau anak kita sukanya game berarti kita banyak permainan dengan game. Kalau anak kita sukanya sesuatu yang baru berarti kita juga lebih update. Itu belajar mengedepankan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, belajar memanusiakan manusia. Misalnya kalau di Binaher, teman-teman sudah mengedepankan bahwa anak itu sesuai dengan potensinya masing-masing. Adanya leader, gitu kan? Adanya leader, kita mau percayakan mereka tahu potensi mereka masing-masing. 3 poin ini, saya rasa di teman-teman Binaher sudah sangat menguasai betul perubahan paradigma belajar. Benar nggak, teman-teman? Nah, supaya kita bisa konsisten terus dengan hal-hal ini di tengah pertumbuhan anak kita yang dinamis, memang kita harus terus banyak belajar. Lanjut Pak. Tantangan yang berat, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita seorang guru mengedepankan tetap memberikan disiplin yang positif ke anak-anak kita di tengah anak kita yang beragam. Misalnya anak yang suka terlambat, anak yang suka bangkang, anak yang suka pokoknya dengan problematikanya masing-masing. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru tetap harus memberikan disiplin yang positif. Lanjut. Nah ini dia definisi disiplin positif yang mungkin kita sudah pelajari atau bahkan kita sudah terapkan selama ini. Yang pertama, disiplin positif itu sifatnya jangka panjang yang akan membangun disiplin buat diri anak kita sendiri. Komunikasinya jelas, ada harapan, ada aturan, dan ada batasannya. Yang berikutnya itu saling menguntungkan antara guru, anak. Jadi anak-anak tetap dihargai, guru juga tetap menghormati. Kita juga ngajarin anak bagaimana keterampilan hidup, semuanya hidup. Mereka tetap bisa percaya diri, menghadapi tantangan, dan tetap mengedepankan empati, hak asasinya. Itu poin dari disiplin positif. Kalau secara teori mungkin itu kita sudah kuasai betul. Nah nanti mungkin di akhir saya kasih sedikit bagaimana penerapan disiplin positif itu sendiri. Lanjut Pak. Nah ternyata manusia, anak kita melakukan sesuatu itu dalam hidup itu ada motivasinya. Apa sih motivasi anak, motivasi guru, motivasi kita melakukan sesuatu atau sehingga menimbulkan sebuah perilaku. Lanjut Pak. Nah, coba perhatikan videonya dari Yusuf Hamka. Saya cari buku bagaimana jadi orang sukses baca. Terus saya bilang bagaimana sih cara orang sukses, bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah kalinya, ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung, tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus membayar, utang kalau nggak bisa bayar jangan ditilang. Oke.
datangi orangnya, apa barang yang ada yang konsumtif yang kita punya, yang kita sayang, jual. Di situ kita diatur tata keramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Terus ada pertemanan yang paling mahal yang harus dipegang loyalty. Itu kuncinya. Oke. Jadi Islam Hamka melakukan sesuatu karena motivasi dalam hidupnya. Kira-kira motivasinya apa yang mendasarinya? Lanjut Pak. Ternyata dalam teori motivasi itu ada 3 hal yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Oke, ini dia. Diambil dari bukunya The Restructuring School, Diane Gossen. Restructuring School disiplin. Ternyata ada 3 motivasi orang melakukan sesuatu. Ini bisa jadi buat diri kita, murid kita, atau orang-orang lain. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada gue distract, ya deh datang pagi aja. Daripada nanti nggak enakan, udah deh, ini aja deh, ikutin aja. Daripada. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dia melakukan sesuatu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang tepat waktu biar dapat penilaian dari atasan saya. Kenapa kamu datang? Iya, biar nggak dimarahin teacher, misalkan murid kita. Atau misalkan anak kita, kenapa kan biar Umi nggak marah-marah, misalnya kayak gitu. Nah, motivasi yang kedua itu melakukannya karena imbalan atau harapan penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, mereka melakukan sesuatu itu karena mereka menginginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak tadi, kayak Yusuf Hamka bilang ya, saya melakukan itu ada beberapa nilai yang harus saya bilang. Jujur, kalau ngutang nggak boleh kabur, gitu kan? Kalau berteman harus loyal. Nah, itu kan nilai-nilai. Nah, kira-kira teman-teman di kelas, kebanyakan anak-anak kita melakukan sesuatu di taraf mana? Masih di taraf 1K, atau takut sama teacher, kita dipanggil lagi misalnya. Atau kedua, nggak apa-apa lah, biar aku dipuji, aku dipanggil, atau aku jadi leader. Atau ada yang ketiga, kenapa kamu melakukan ini? Ini buat aku sendiri, ini demi aku, karena aku menganut nilai-nilai tertentu. Kira-kira sudah sampai di level angka 3 kan murid-murid kita? Belum, masih kebanyakan di mana? Di mana Miss Indri kalau kelas Miss Indri? Di 1, 2. Sudah mulai ada yang di 3 ya? Sudah mulai ada yang di 3 ya? Oke. Coba kalau Mr. Apip di kelasnya, anak-anaknya melakukan sesuatu aturan, kesepakatan kelas itu sudah ada di level mana? 1, 2, atau udah kayak mostly kebanyakan udah mulai 3 deh? Merah 1. Kebanyakan masih di 1 ya? Belum ada yang ketiga? Atau belum nemuin? Ada orang yang 3. Ada ya? Oke. Nah, harapannya ketika kita tahu apa sih motivasi mereka dan apa yang mendasari mereka melakukan sesuatu, harapannya anak-anak kita dan kita sendiri bisa melakukan sesuatu karena ini. Ketika gurunya, orang dewasa di situ sudah tidak lagi melakukan di 1 dan 2. Contoh, kehadiran, saya takut dimarahin atasan. RPP, saya takut dimarahin atasan. Kalau kita masih di level ini, anak-anak kita kemungkinan bisa gitu. Tapi kalau kita sudah, ini kan kewajiban saya sebagai guru, ini kan kewajiban saya sebagai seorang muslim, datang tepat waktu misalnya. Nah, nanti itu teman-teman, anak-anak kita juga akan berada di 3. Pelan tapi pasti, insya Allah akan menuju ke sini. Gini ya teman-teman ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ternyata selain motivasi, manusia juga punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Lanjut Pak. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama ini ada 5. Bertahan hidup, dia ada di tengah-tengah. Yang kedua, bisa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kenapa bertahan hidup ada di tengah-tengah? Ada yang tahu? Bertahan hidup itu contohnya apa? Sini orang IPA ya. Bisa beradaptasi. Kalau bertahan itu berarti urusannya dengan apa? Dengan adaptasi. Terus apa lagi? Dirinya sendiri. Berarti kaitannya dengan makan, agama, beribadah, makan, ibadah. Jadi kenapa ini bisa ada di tengah-tengah, bisa dibayangin? Kalau dia nggak terpenuhi di sini, yang lain juga pasti akan berantakan, gitu ya. Coba kayak tadi makan. Kalau anak kita nggak makan, atau kita deh makan belum datang,
Kita bisa fokus ngajar nggak? Galak. Galak ya? Galak, bisa nggak fokus, bisa kemana-mana. Jangan-jangan anak murid kita tuh yang suka misalnya tiba-tiba indah-indah itu salah satu kebutuhannya dia belum terpenuhi. Misalnya dia nggak mau snack, tadi pagi nggak sarapan, atau lagi nggak enak badan, misalnya kayak gitu ya. Nah itu yang membuat dia menjadi, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya muncullah sikap-sikap yang tidak kita inginkan misalnya. Itu yang pertama yang hidup. Belum yang sifat kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Lanjut Pak Widi. Nah sekarang saya mau tanya dulu ya, sebelum saya jelasin kira-kira anak ini butuhnya kebutuhan apa. Coba teman-teman baca sedikit kasusnya, tebak tadi, mundur lagi Pak, kebutuhannya itu ada 5. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau kekuasaan. Di tengah-tengah adalah bertahan hidup. Nah, balik lagi Pak Widi. Saya coba mau tanya teman-teman, kalau ada anak yang ngomong gini, Pak Budi, ada anak yang ngomong gini, kira-kira kebutuhan dasar dia apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus senang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Kira-kira anak ini butuhnya apa? Kebebasan untuk berekspresi. Karena dia suka kayak modelnya anaknya yang kalau lagi ngerjain tugas nyanyi gitu ya. Kemungkinan nih gurunya nggak boleh, harus senang gitu ya. Oke, good. Miss Danti, kasus kedua. Ibu guru tidak nyapa aku hari ini, padahal kan aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira menurut Miss Danti, ini anak ngomel nih, ngedumel, kebutuhan apa yang nggak terpenuhi? Rasa diterima ya. Dia pengen diakui sama gurunya kalau ada yang baru, betul. Nah ini peka betul nih guru-guru ya. Kalau ada anak yang potong rambut atau brosnya baru lah atau apalah gitu ya, tolong peka. Bisa jadi ada anak-anak yang kebutuhan dasarnya pengen diterima. Sebelah sini berarti Miss Wiwin, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa Miss kebutuhan si dasar anak ini? Hah? Kebebasan. Kenapa dia butuh bebas? Dia ngerasa apa? Dia ngerasa belajarnya monoton ya, gitu-itu aja. Oke. Sekarang sebelah sini, Miss Aziza. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Jadi gurunya kayaknya mau hargain itu anak, tapi buat dia, apaan sih bu guru? Gambar aku nggak oke loh. Kira-kira menurut Miss Aziza, ini anak ini kebutuhannya apa? Penguasaan. Hah? Kekuasaan ya? Kekuasaan bisa. Tadi satu lagi apa ya? Kekuasaan ya? Ini juga bisa kekuasaan. Nah, kadang ada anak-anak yang berkomentar kayak gitu karena ada kebutuhan dasarnya yang kita sebagai orang dewasa tuh nggak ngeh. Kayak tadi, kayak gini nih. Menurut gurunya, kan bu guru pikir itu buat itu loh, buat apresiasi, buat semangat kamu. Ternyata buat anaknya apaan sih bu guru? Itu gambar aku nggak rapi gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini yang kita harus fokus sebagai guru bahwa ternyata anak murid kita punya kebutuhan yang harus kita sadari. Lanjut Pak. Nah ini dia. Tadi ya baru penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup berarti tentang bagaimana kita bertahan hidup. Kesehatan, makanan, pakaian. Jadi tolong peka misalnya kalau ada anak-anak yang biasanya ceria tiba-tiba murung. Ternyata dia ngerasa mungkin bajunya beda. Ya, padahal hal kecil ya. Bajunya beda, aku ngomong, baju aku beda. Nggak nyaman dengan apa beda sama teman-teman yang lain. Atau tadi snack aku nggak bawa, tiba-tiba dia jadi get mood atau bisa minta-minta makanan ke teman-temannya. Atau lagi sakit misalkan, tiba-tiba yang ceria, tiba-tiba jadi diem. Nah itu kita harus peka dalam aja. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini dihubungkan kaitannya dengan hubungan sosial, menerima, pertemanan dan lain sebagainya. Jadi kalau buat anak-anak yang biasanya emang senangnya punya circle, punya teman, kita sebagai guru tuh harus peka juga. Kok dia diam gitu? Kayak ini cerita anak saya pulang sekolah. Masa si ini nggak mau temenan sama aku gitu? Itu buat anak saya penting tuh. Oh karena dia tipe anak yang senangnya bersosialisasi. Nah buat teman-teman guru juga harus peka di situ. Kalau ada anak-anak yang tiba-tiba ngomong atau curhat, kok saya nggak ditemenin sama dia?
Nah bisa jadi kebutuhan si anak tersebut memang ini, gitu ya. Kita jangan bilang, kamu harus begitu, nggak gitu. Dia pahami dulu kebutuhannya dia apa. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan terhadap kemampuannya. Ini kaitannya dengan kompetensi, mencapai sesuatu, diakui prestasi, dan lain sebagainya. Kita juga harus peka ada anak-anak yang ingin diapresiasi, misalkan hasil karyanya bagus, kita bisa puji dia di depan kelas, atau secara pribadi, bisa tepuk pundaknya, atau bisa bilang good job. Nah itu kita benar-benar harus peka dari anak-anak kita yang dari kelas. Lanjut Pak. Nah yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandiri, otonomi, pilihan. Nah kalau ada anak-anak yang itu kan pilihan aku teacher, biarkan aku bertanggung jawab ya, berarti kita sebagai orang dewasa ya sudah berarti teacher hargai pilihan kalian. Kita nggak bisa maksa buat anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bermain, kesenangan, bermain, tertawa. Ini biasa buat anak-anak yang rada-rada itu ya, nggak bisa diatur ya bahasanya ya. Senangnya main sendiri. Nah itu mungkin kita perlu pahami kebutuhan dia adalah bermain. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? 5 kebutuhan dasar manusia itu termasuk kita sendiri ya. Kita juga harus tahu kebutuhan dasar saya apa sih? Apakah saya itu kebutuhannya bertahan hidup, kesenangan, atau kebebasan? Kita sendiri juga harus tahu. Oke lanjut Pak. Nah berikutnya adalah di posisi kontrol. Ini kita harus berhati-hati sebagai seorang guru. Lanjut Pak. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser Goldstein, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kadang kita sadar atau kita tidak sadar, kita suka memainkan kelima peran ini. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seperti apa sih? Seperti apa sih posisi kontrol tersebut? Lanjut Pak. Menghukum, ini posisinya. Kalau kita suka ngomong, ikuti teacher ya. Kalau tidak, awas ya. Berarti kita sebagai menghukum. Kamu kok salah terus sih? Itu berarti kita secara langsung posisi kita adalah sebagai penghukum. Biasanya ini ke anak saya. Kok nggak ngerti sih aturannya? Nah itu berarti kita lagi menerapkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Selalu deh, pasti salah lagi. Udah teacher kasih tahu juga masih salah terus. Berarti saat itu kita lagi jadi penghukum. Gitu ya teman-teman. Nah kita harus refleksi diri nih, seberapa sering peran mana yang sering saya pakai sebagai penghukum, sebagaimana dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, gurunya sih kita sih ngomongnya lembut, tapi itu buat anak mungkin nyelkit ya, membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sih sama kamu, ngomongnya sih pelan, tapi kalimatnya itu rada dalam gitu. Mungkin kita zaman sekolah-sekolah dulu suka nemuin ya guru-guru yang gini. Berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Ngomongnya pelan, tapi itu kayaknya ya ampun Bapak, saya dirasa bersalah banget deh sama Bapak gitu saya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu lagi kita saya ambil posisi kontrol, kita membuat si murid kita merasa bersalah. Ini rada bersih berhati-hati sekali ya teman-teman. Sekali lagi ini tidak mudah, tapi kita masih terapkan bareng-bareng. Lanjut Pak. Teman. Posisi kontrol sebagai teman. Guru biasanya memposisikannya nggak mau dia nyakitin, karena dia teman saya. Ayo dong, bantu dong, demi teacher dong. Kamu nggak ingat? Bapak selama ini selalu bantuin kamu, teacher selalu bantuin kamu. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Kamu mau saya bantu nggak apa-apa, ibu bisa bereskan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman sama murid kita. Yang keempat, pemantau. Nah ini biasanya banyak di sini nih, guru. Memantau, ngawasi, berarti kita ngawasi sesuai nggak dengan aturan. Menurut kamu aturannya gimana? Sudah sesuai belum? Kok begini? Emang aturan kita gimana? Sesuai nggak? Nah kita kebanyakan banyak di pemantau. Ingat nggak? Ayo konsekuensi kita apa? Yuk. Gimana aturan kelas kita? Konsekuensinya gimana? Nah kita lebih banyak suka di peran ini. Ini pribadi saya kebanyakan di sini saya. Yang diinginkan dari teori ini adalah guru itu berada di sini sebagai manajer. Guru bisa berbuat bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid dalam menemukan solusinya. Kita yakin nih sama apa sikap kita? Kita udah bener belum sih jadi kelas yang tertib? Kita udah bener belum sih ngumpulin tugas tepat waktu? Nah itu posisi kita.
Kalau kamu yakin itu, kamu mau nggak memperbaikinya? Nah, sebenarnya posisi 5 idealnya di sini. Tapi saya tahu sebagai guru, kita juga tidak mungkin bisa menjadi angel terus kan ya. Jadi baik terus. Jadi minimal kita bisa di titik ini memantau, tapi menurut saya hindari yang tadi posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Dan posisi teman, sebaiknya itu dihindari. Mungkin teman ini bisa sekali, karena kan audiens objek kita adalah murid-murid SMP. Mungkin bisa memposisikan gitu, tapi bukan jadi kayak mereka, saya nggak enak sih sama teacher Widi, memposisikannya gitu. Tapi sebaiknya kita ambil posisi ini dan lebih baik kayak ini. Dan ini memang butuh proses ya teman-teman, karena kita harus dalam kondisi yang tenang terus, stabil terus, menghadapi murid kita yang beragam dan permasalahan kita sendiri yang beragam, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Pak Widi. Nah ini keyakinan kelas. Lanjut Pak. Apa sih itu keyakinan kelas? Ini nilai-nilai berlaku universal, kata-kata lebih luas ditempel di ruang kelas. Nah kebetulan kalau di Binaher, saya bilangnya ini kayak class mission statement. Tapi mungkin kalau di beberapa sekolah menyebutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebuah nilai atau value yang disepakati bersama satu kelas untuk dicapai. Kalau alhamdulillah kalau Binaher kita sudah bergerak lebih dulu, makanya kita sudah menerapkan ini, class mission statement. Hanya kalau di kurikulum guru penggerak, istilahnya adalah keyakinan kelas. Mungkin sedikit berbeda istilah, namun dalam pelaksanaannya kurang lebih sama yang kita sudah terapkan di Binaher. Nah, lanjut Pak, ini. Nah, terakhir adalah ini segitiga restitusi. Lanjut Pak. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Miss Indri, hukuman apa? Hukuman punishment, benar. Hukuman itu apa Miss Indri? Kalau nggak bisa jelasin, kasih contoh aja. Kalau zaman saya ya, saya nggak ngerjain tugas suruh bersihin kamar mandi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu yang disepakati. Restitusi? Baru dengar. Oke. Iya benar. Kayaknya tanda tangan di rumah. Restitusi itu kontribusi itu apa ya? Retribusi itu. Ya. Isi loh. Saya juga baru dengar ini. Coba saya tanya Pak Bayu, bedanya hukuman, konsekuensi, apakah Pak Bayu sudah dengar restitusi? Restitusi pernah dengar, tapi kayaknya tuh opsi pilihan ya. Opsi pilihan. Opsi pilihan, dia ya diberikan 2 variabel pilihan. Jika dia melakukan itu, konsekuensinya seperti ini gitu. Oke, itu bedanya apa sama konsekuensi? Jadi kalau konsekuensi itu hukuman yang lebih ke, kalau dia melakukan hal itu maka ada kriteria yang apa begitu. Oke. Kalau hukuman kan udah jelas itu individunya untuk dia, dan ya. itu lebih ke bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya yang lain gitu sih. Betul. Hampir sama sih, kayak terkait semua. Terlihat hampir sama ya, Iya. terdengar hampir sama, tapi kita lihat apa sih bedanya. Lanjut Pak. Oh, maju dulu deh. Nah ini dia, ini dulu ya. Hukuman ini cenderung sifatnya satu arah, dan biasanya dari guru ya. Kamu datang terlambat, keluar. Atau datang ini, mumpung kamu kuliah tugas berarti nggak bisa ikut ulangan. Atau kita zaman kita dulu apalah ya, kayak tadi ya, di fisik, suruh lari dan lain sebagainya. Itu cenderung itu hukuman, dan cenderung sifatnya dari guru. Tidak terencana, jadi gurunya ada spot aja. Misalnya si A melakukan kesalahan, kita langsung kasih responnya tidak terencana. Biasanya hukuman fisik atau psikis, bisa juga kata-kata. Semoga kita tidak melakukan ini ya, insya Allah ya, guru Binaher ya, tidak melakukan sifatnya hukuman ya, karena ngeri juga kalau kita masih melakukan hukuman ya. Nggak mau teacher, nggak mau terima, ini pokoknya harus beres. Itu hati-hati dengan kata-kata kita sebagai seorang kemungkinan kita mungkin sering melakukannya ini konsekuensi ya. Konsekuensi itu sudah terencana, ada kesepakatan di awal gitu kan, kesepakatan guru dan murid, walaupun tetap bikin murid nggak nyaman. Misalnya kesepakatan apa yang sudah dibuat di kelas Miss Aziza? Itu kalau misalkan bilang toksik, berarti mereka bayar denda 5.000. Kalau bayar toksik, bayar denda 5.000. Bicara. Oke. Miss Dini apa Miss Dini? Kesepakatan kelasnya? Kalau kesepakatan kelas saya sama sih, kalau misalnya
kan sering banget tuh mendengar kata-kata kasar. Jadi setiap ada yang berkata kasar, karena nggak punya tisu kelasnya, jadi nggak pakai denda uang, bawa tisu satu. Bawa ginjal, ginjal dua. Miss Winda apa kesepakatan kelasnya Miss Winda? Apa? Kalau tidak mengucap salam, Oh, tidak mengucap salam bayar 5.000. Miss Winda. Kalau aku kalau di ada biasa pakaian, kalau misalnya yang pakainya ustad atau gimana yang perempuan pakai mukena. Terus yang cowok kalau suka pakai jeans pakai sarungan. Oh gitu, oke. Ya, pada intinya teman-teman sudah melakukan ini ya, karena menyemangati antara guru dengan murid, betul ya. Walaupun ini sebenarnya bikin murid gak nyaman ya, ketika dia nggak enak, nggak ada duit, misalnya nggak ngucapin salam di kelas ini, aduh saya nggak bawa duit, Miss gimana? Duitnya bingung kan? Pantesan tadi saya ngajar di kelas Miss Winda, Miss nggak ngucap salam. Kayaknya mereka mau ngejar Miss Winda, biar bayar juga ya. Biar bayar 5.000 juga. Nah di sini poinnya membuat murid nggak nyaman, benar ya? Kan ketika tadi ada uang yang harus dikeluarin, ada mukena, dia harus pakai mukena, itu pasti bikin dia nggak nyaman. Konsekuensi. Nah selama ini saya juga pahami, terus terang kemarin baru paham, oh ada, saya tadi sampai konsekuensi. Ternyata di dalam buku ini, di teori ini, dan di diklat guru penggerak itu ada satu metode penerapan disiplin positif disebut dengan restitusi. Lanjut Pak. Restitusi ini diambil dari Charles Goshen. Dia bilang ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan melakukan restitusi. Masalahnya apa, kita mengajak mereka berpikir mau seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini benar saya juga baru tahu, oh ternyata begitu ya. Dan saya tahu menerapkan ini butuh pembiasaan. Lanjut Pak. Nah ciri-cirinya ini ya teman-teman, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, tujuannya itu memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalkan kayak tadi, kayak tadi saya ngeliat di kelas Miss Winda ya, Miss nggak ngucap salam, kayaknya sama-sama nyari-nyari kapan nih anak nggak ngucap salam. Miss Winda siapa yang nggak ngucap salam? Jadi kayaknya posisinya sama-sama nyari-nyari kesalahan. Harapannya dengan restitusi ini nggak muncul itu. Ketiga, restitusi itu sebenarnya tawaran bukan paksaan. Nanti kita bisa lihat bagaimana tahapannya. Dia mencari keputusan dasar dan fokus pada solusinya. Seperti apa sih solusinya? Lanjut Pak. Nah, cara melakukan restitusi itu dengan segitiga restitusi namanya. Lanjut. Ini dia. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Walaupun dalam buku ini dikatakan tidak harus bertahap, tapi setidaknya langkah-langkah ini bisa jadi panduan kita seorang guru untuk menerapkan restitusi di kelas kita. Seperti apa sih? Yang pertama ini, menstabilkan identitas. Kayaknya ada deh penjelasan berikut. Lanjut Pak. Nah ini dia, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Misalnya ada anak yang terlambat, atau ada anak yang telat kayak tadi yang nggak ngucap salam beberapa kali misalnya. Kalimat yang bisa kita ucapkan pertama ini, salah itu nggak apa-apa. Kadang nggak ngucap salam nggak apa-apa loh, mungkin kita lupa gitu. Nggak ada kok manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, langkah pertama yang diajarkan di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Tujuannya supaya anak tuh, gue salah nggak apa-apa loh. It is common thing dalam hidup melakukan kesalahan gitu. Bukan berarti saya dewa dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh salah. Jadi kalimat pertama yang bisa ucapkan dalam kegiatan menstabilkan identitas adalah ini. Salah nggak apa-apa loh. Namanya juga manusia. Teacher juga pernah salah. Nggak apa-apa kok sekali-kali kelewat mengucap salah misalnya. Namanya juga bolak-balik di kelas gitu. Jadi kita nggak yang memposisikan sebagai tadi pemantau.
mengucap salam, siapa ngomong toksik dan lain sebagainya. Nah itu kita hindari betul. Tapi kalau kita menerapkan ini, kita bisa ajak kayak refleksi bareng. Sebagai manusia wajar kalau kita lupa misalnya, kalau kita salah, atau misalkan buat anak personal yang dia ada masalah kehadiran, yang misalnya dia terlambat anak itu terus, kita bisa ngobrol. Langkah pertamanya ini. Atau ada anak-anak yang melakukan perbuatan lain, misalkan berantem, bullying, mukul teman, atau gimana. Ketika kita problem solving, langkah pertama yang bisa dilakukan ini. Salah nggak apa-apa. Teacher Ade juga pernah salah kok, gitu. Kayak gitu secara tahapannya. Itu langkah yang pertama. Lanjut ke Windy. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tahu sebenarnya tindakan dia salah, cuman kita memposisikan kita nggak langsung nyalahin dia di awal, gitu. Tindakan yang salah tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita udah paham kebutuhan dasar, kita bisa menemukan cara efektif. Cara yang efektif begini. Kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu tadi mukul Abi misalnya. Iya sih teacher, saya kesel banget tadi sama si Abi misalnya gitu ya. Habis dia bikin saya emosi bla 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 bla. Oh gitu ya. Jadi kita memposisikan seolah-olah tuh kita paham kenapa sih dia melakukan itu. Kamu pasti bangga ya sama diri kamu sendiri karena kamu melindungi punya kamu begitu penting sampai kamu mukul orang misalkan, sampai kamu seperti itu. Iya teacher, iya miss, saya melakukan itu karena begini. Coba dong miss, nggak enak banget kan rasanya diri saya ketika saya dikatain mulu gitu. Oh jadi kamu melakukan sesuatu itu karena ini. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini. Kita menguatkan dia bahwa yang kamu lakukan tuh kalau dalam emosi marah bisa saja bisa lebih dahsyat dari itu. Ini secara tahapan kita. Walaupun dalam hati kita, ya Allah, begini amat anak saya misalnya. Tapi sekali lagi, ini kan kita memposisikan murid kita sedang kita ingin memperbaikinya jangka panjang. Jadi bukan nasihat dulu yang dimasukin, tapi kita berusaha memposisikan ada di mereka. Lanjut. Nah, tahap yang terakhir baru kita tanyakan tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai. Menurut kamu, mukul teman itu tepat nggak? Enggak sih teacher. Menurut kamu datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak sih teacher. Menurut kamu bohongin guru, bohongin orang tua, ini enggak? Enggak sih teacher. Kira-kira apa yang bisa kita sepakati? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Jadi kalau 3 tahapan ini nanti di endingnya anak-anak kan akan, oh iya, berarti sekarang saya harus datang tepat waktu karena ini. Saya harus nggak boleh orang karena begini. Saya nggak akan ngatain orang, bicara toksik karena ini. Gitu. Jadi secara tahapan ini, segitiga restitusi ini membantu kita memudahkan melakukan penerapan budaya positif. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini ya? Oke. Lanjut Pak. Nah, saya coba ini settingan sebenarnya. Ini saya belum terapkan asli di kelas, tapi ini bagian dari bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi saya dan Sultan. Tapi ini di luar konteks, kami tidak pakai skrip, saya hanya bikin konsep di awal. Dalam perkembangannya ini benar-benar improvisasi. Gitu ya teman-teman. Kita coba lihat langkah apa yang dilakukan oleh guru dan murid. Silakan Pak. Sultan, saya sudah perhatikan beberapa pekan ini Sultan sering datang terlambat di sekolah. Memang begitu Sultan? Ya teacher, saya sudah sering terlambat di sekolah. Kalau mau tahu apa penyebab Sultan datang terlambat di sekolah? Ya sih udah bangun pagi teacher. Cuma saya jadi saya terlambat. Masih enak ya rasanya kalau datang terlambat ke sekolah. Bagi teman-teman mulai gimana perasaan sih? Ya, malu sih teacher. Karena rasanya kayak kurang disiplin aja. Jadi Sultan sendiri nggak nyaman ya kalau datang terlambat ke sekolah ya? Iya teacher. Iya sih, teacher bisa ngerasain juga kan itu ya. Kalau teacher terlambat datang ke sekolah juga nggak enak ya. Stop Mas. Nah, ya, tempat di sini, teachernya bilang, gimana perasaan Sultan? Gak enak sih teacher.
sama sih, teacher juga malu kalau kita terlambat. Berarti teacher ini melakukan tindakan apa? Validasi yang salah itu tadi ya. Dia juga memposisikan, paham sih teacher, pasti malu ya terlambat. Nah, sama seperti itu ya. Lanjut Pak. Belum. Video yang tadi. Tadi sampai mana? Apalagi kalau misalnya ada yang cerita pasti malu karena di sama teman-teman itu tidak sesuai dengan keyakinan positif. Jadi sebenarnya setuju ya kalau dalam ramal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Itu setuju. Kira-kira apa yang Sultan bisa perbaiki dari keadaan supaya Sultan tidak Saya akan berbicara kepada adik saya supaya mempersiapkannya lebih awal atau dia berangkatnya lebih cepat supaya tidak terjadi terlambat lagi. Oke, berarti kamu sama adik kamu berangkatnya lebih pagi supaya nggak terlambat di sekolahnya. Iya. Bagus. Ada yang lagi yang lain yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya akan beritahu kepada orang tua saya supaya saya bisa berangkat sekolah sendiri tanpa adik dengan menggunakan ojek online. Itu saya bisa lebih cepat. Lebih cepat sampai di sekolah ya. Ide yang bagus ya itu ya. Oke, semoga Nah teman-teman, ketika kita menerapkan teacher menerapkan dengan 3 segitiga restitusi ini, menurut teman-teman kira-kira dampaknya apa? Ini anaknya Miss Dini. Ya Miss Dini, kalau ternyata muridnya atau teachernya menerapkan itu, kira-kira dampaknya apa? Ke Miss Dini sebagai guru dan murid? Dampaknya jadi nggak banyak-banyak nih dari surat alatnya, soalnya pasti tapi ini emang real yang terjadi. Abis terlebar di Sultan doang. Oke, itu berarti masalahnya benar ya? Ini masalahnya benar. Masalahnya benar. Dan jawabannya emang sama. Waktu ditanya kenapa Sultan? Dan kalau soalnya menjawabnya hal yang sama juga. Oke. Nah kalau Miss Dini menerapkan 3 atau sudah Miss Dini sudah menerapkan 3 segitiga restitusi dalam penanganan Sultan? Kalau mana sih saya udah sempat tanya ya Miss ya. Terus kira-kira Sultan gimana maunya? Apakah perlu bantuan kita gini atau Sultan bisa bantu diri Sultan sendiri gitu kan? Apakah Sultan butuh bantuan Bunda juga? Terus dia bilang saya bisa sendiri kok Miss, tanpa harus dibantu. Lalu apa yang harus Sultan lakukan? Saya tanya gitu kan. Terus dia bikin perencanaan dia sendiri kan. Kayak ya udah berarti teacher Dini ikuti apa yang Sultan mau ya. Kalau misalnya ternyata Sultan datang terlambat lagi, teacher Dini harus apa? Gitu doang sih. Oke, berarti menurut Miss Dini kurang lebih sudah menerapkan segitiga restitusi versi Miss Dini ya? Iya. Walaupun dari langkah-langkahnya ya, ada beberapa yang sama, ada beberapa yang mungkin penamaan saja, tapi Miss Dini sudah melakukan itu ya? Iya sih. Oke, good. Alhamdulillah. Berarti rasanya pasti jadi lebih enak ya Miss Dini ketika melakukan segitiga restitusi. Ya, tapi anaknya kalah lagi kan? Berarti mungkin dicek lagi kesepakatannya ya, kasarnya. Atau mungkin ada yang sharing. Berarti selama ini saya sudah menerapkan. Oh saya baru tahu namanya segitiga restitusi ini Miss. Boleh mungkin ada yang mau sharing? Miss Aziza atau Miss Indra? Oh saya sudah menerapin ini. Oh berarti yang saya terapkan ini namanya segitiga restitusi. Miss Aziza? Kalau aku sih sebenarnya Gaza dan beberapa ya Miss ya. Nah Gaza kan sama juga ya, masalahnya terlambat ya. Sudah bicara ke Gazanya, tapi sama kayak Miss Dini, akhirnya panggil orang tuanya. Dan kebetulan waktu itu ada Miss Dika ya sih. Hasil kesepakatannya kita bertiga, akhirnya Gaza minta jam tangan baru. Alhamdulillah sih enggak sudah lah. Iya. Udah mulai besok ke sekolah aja ya, Pak. Saya minta barang baru gitu. Oke, tapi menurut Miss Aziza sudah menerapkan 3 langkah ini atau 1, 2? Ternyata saya baru 1, 2 deh. Atau sudah 3-3-nya? Ternyata misalnya, oh ternyata saya sudah menerapkan ini gitu. Kayaknya sih 2 sih Miss. Yang sudah Miss Aziza baru 2 langkah. Yang mana Miss yang udah tahu? Miss Aziza terapkan. Yang validasi kan aku juga merasakan. Validasi, teacher tahu rasanya. Oke, siap. Oke. Yang bapak-bapak Pak Apip pernah nggak menerapkan segitiga restitusi? Oh ternyata ini. Laptop siswa. Laptop siswa. Sudah menerapkan ini? Atau baru 1 langkah, 2 langkah, atau sudah 3-3-nya?
Ini belum tinggal juga. Belum nih. Jadi yang paling banyak Pak Afif terapkan apa? 2 ya. Nah, 1, 2. Oke. Terima kasih. Nah terakhir, ini saya mau sedikit sharing. Lanjut Pak. Ini tadi saya baru ambil videonya di kelas saya Miss Linda. Di Ar-Razzaq, keyakinan kelasnya itu adalah menjadikan kelas yang menjadi kelas yang sopan kepada seluruh warga sekolah. Ketika saya tanya refleksi satu-satu, mereka sudah merasa menyapa seluruh guru SMP, security belum, OB sudah, OB khususnya yang ada di SMP. Tapi mereka belum, kalau ketemu guru SD masih lewat, cuek, masih ketemu kakak kelas, ada yang berani nyapa, ada yang nggak berani nyapa. Ketemu adik kelas nggak, ketemu murid SD masih cuek. Nah di Ar-Razzaq mereka tahu bahwa mereka belum menjalankan kelas mission statement-nya dengan maksimal karena warga kan di situ warga sekolah ya, Miss Linda. Dia merasa warga sekolahnya belum semua dia sapa nggak mas ya? Belum dia semua sapa dan sebagainya. Lalu tadi kita buat pemantapan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kelas Ar-Razzaq supaya kelas missionnya tercapai? Apa yang akan dilakukan oleh kelas Ar-Razzaq supaya kelas missionnya tercapai? Saya bacain contohnya punyanya Arka, dia akan menyapa kakak kelas. Saya menyapa kakak kelas 8, menyapa guru, OB, Pak Satpam, walau tidak kenal. Saya akan menyapa semua guru yang saya temuin. Ada beberapa azam, saya ingin menyapa seluruh guru SD, SMP yang saya temui. Jadi niatnya kelas Ar-Razzaq, karena kelas missionnya menjadi sopan bagi seluruh warga sekolah, mereka mau berusaha untuk menyapa warga sekolah lebih luas lagi. Nah semoga ini bisa jadi efektif dan bisa dipantau oleh kelas untuk progresnya ya. Nah mungkin juga sama teman-teman untuk keyakinan kelas atau kelas missionnya yang sudah diterapkan oleh teman-teman bisa dilakukan evaluasi. Mungkin kita sudah melakukan ya, kalau itu nggak salah suka ada ya, bisa dilakukan evaluasi bagaimana penerapan atau pencapaian kelas mission di kelas teman-teman masing-masing. Itu saja mungkin sharing session dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi, ilmu yang saya dapat ini juga baru sedikit saya terapkan di kelas. Saya juga baru sedikit menerapkan beberapa. Harapannya dengan berbagi di sini teman-teman guru, kita sama-sama menjadi guru yang semakin profesional, semakin mencintai peran kita, dan kita bisa memberikan banyak manfaat untuk murid-murid kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nanya. Nanti takut habis waktu saya. Waktunya habis. Makasih teman-teman. Masih Pak Widi ya. Thank you. Gimana kali kalau bertanya apa buat menguatkan pemahaman? Iya boleh. Nih, kan kita boleh yang istighfar ya katanya. Kita kan boleh, kita kan memang harus beristighfar gitu ya. Tapi ini misalnya anak melakukan kesalahan, terus sama kita spontan gitu kan. Kamu istighfar 3 kali, jadi kata kasar. Kira-kira itu jatuhnya hukuman atau enggak? Tapi kan ada kalau kita akan menemukan anak sih mau gitu doang harus istighfar. Iya. Nah, kira-kira Tadi kalau kita balik lagi ke itu, kalau sifatnya satu arah berarti secara nggak langsung itu namanya hukuman. Walaupun baik istighfar, tapi kan satu arah. Kata anaknya kan harus istighfar. Cuma gitu doang, berarti belum sepakat. Walaupun kita dengarnya sebagai guru, kan kamu sekolah Islam, masa gitu-gitu nggak tahu ya, karena kita suka kemana-mana ya. Tapi kalau dari teorinya, itu memang sebenarnya jatuhnya hukuman karena kita yang menentukan guru. Kecuali memang kita udah sepakat satu kelas, setiap kali ada yang atau satu sekolah bersepakat, ada yang kata-kata istighfar. Berarti kan semua tahu, oh iya setiap kali ada yang toxic word keluar, istighfar. Itu berarti jatuhnya kita tadi harus menerapkan konsekuensi. Gitu sih Miss Dini. Saya terus terang juga baru paham, oh jangan-jangan selama ini saya ada yang nerapin hukuman, ada yang nerapin konsekuensi gitu. Oh iya ya. Karena kan ini kaitannya dengan kadang kita nggak sadar ya, refleks kayak tadi kan, refleks kayak tadi kayak posisi kontrol, jangan kita banyak di menghukum nih, ngingetin apa, mana aturannya, mana aturannya. Tapi sekali lagi memang ini kaitannya dengan karakter, jadi memang bertahap sih sendiri, pelan-pelan. Pokoknya intinya
Selama itu kesepakatan bersama dan itu disepakati kayak tadi, ada dampaknya buat anak, berarti kita nggak terapin hukuman. Tapi kalau cuma satu arah, ya berarti itu masih jatuhnya. Mungkin itu yang saya pahami segini. Ada lagi nggak teman-teman? Cukup ya, insya ya. Terima kasih banyak. Pak Widi, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Thank you for the sharing session, Miss. Waktu tsunami di Aceh 2004. Tahu. Nah itu tau nggak peristiwa di jam berapa? Ini ada orang-orang Aceh nggak sih di sini? Asli Aceh nggak? David nggak ya? Peristiwa jam berapa waktu itu? Tahun 2004 betul. Peristiwa bukan sore, peristiwanya justru di pagi hari. Pagi hari, tanggalnya kalau nggak salah tuh tanggal 26 Desember. Jadi habis Natal, kita mesti libur, betul, libur. Biasanya kalian kalau libur ngapain? Santai, bangun siang, tidur malam kan? Nah cenderungnya kita adalah kayak gitu kan, rebahan, bangunnya siang. Itu terjadi pada saat 2004 silam waktu itu. Semua orang terlelap tidur, hanya segelintir orang yang cuma bisa sholat subuh di masjid. Sedikit banget. Nah ternyata pas pulang dari subuh selesai itu, suara gemuruh itu. Posisi Aceh itu kan kalau nggak salah deket pantai ya, deket pantai atau dekat laut ya. Airnya naik sama mungkin kalian kalau bayangin kayak setu kita, tiba-tiba setu kita naik, terus bukan ngancurin, airnya tuh turun ke Mutiara, ke Pondok dan ke Binahar dan lain sebagainya. Itu kondisinya nggak hujan kalau nggak salah nih, jadi kondisinya langsung air ngalir gitu. Ada satu perempuan yang bisa memvideokan bagaimana dahsyatnya kencangnya tsunami itu. Kenapa? Ibu Putri kalau nggak salah namanya. Dia tuh posisinya di mana? Di lantai 2 rumahnya. Dia bisa lihat mobil-mobil nganyut, rumah-rumah anyut, semua itu anyut semuanya. Karena dia di lantai 2 rumahnya. Dia juga udah takbir. Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah tuh dia selamat atas izin Allah. Jadi begitu tsunami reda, udah saat semuanya, yang bisa selamat siapa? Hanya orang di masjid tadi. Hanya orang yang di masjid yang tadi sholat subuh. Berarti bisa dibayangin segelintir orang kan? Kayaknya kayak masjidnya juga sama tinggi, dia bisa menyelamatkan ke posisi masjid yang lebih tinggi. Kedua, orang-orang yang tadi ada di rumahnya atas izin Allah bisa ada rumah di lantai atas. Rumah yang lantainya cuma satu jelas. Kalau bayangin rumahnya yang cuma lantai 1, terus masih di tempat tidur, ya kan? Apa yang terjadi? Bangun-bangun udah di mana? Ya, udah alam lain. Begitu tsunami reda, yang terjadi adalah banyak ditemukan mayat-mayat ada di mana. Makanya pada zaman itu Indonesia tuh berduka banget karena hampir banyak warga Aceh tuh meninggal korban tsunami tersebut. Akhirnya banyak banget bantuan dari negara-negara lain yang tujuannya untuk apa? Evakuasi mayat. Isinya tuh mayat semuanya. Jadi apa? Aceh pada zaman itu tuh baunya bau anyir mayat. Karena emang mayat semua sih. Dan bangunan yang bertahan, semua bangunan hancur ya. Salah satunya adalah masjid Kangmasan, namanya Masjid Baitur Rahim. Nah, misalnya tadi menggaris bawahi buat cowok khususnya, usahakan, tanamkan, niatkan, biasakan sholat di masjid. Kalau belum bisa 5 waktu, minimal 3 waktu. Zuhur dari sekolah, berarti maghrib isya lah ke masjid. Jangan cuman 1 kali doang. Atau bahkan jangan sampai 5 kali nggak ada yang ke masjid asal sekali. Kenapa? Itu salah satu cara, itu salah satu kewajiban kalau buat laki-laki. Kalau buat putri, sholatnya kalau bisa apa? Di rumah. Tetap di rumah, tepat waktunya. Ya, nggak harus ke masjid tapi tepat. Itu tadi pengalaman yang bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang sholat subuh di masjid. Nah, kita nggak tahu Allah tuh menyelamatkan kita dengan sholat kita tuh apa aja, banyak peristiwa lain. Gitu ya? Iya. Oke, nah siapa yang nonton berita minggu ini? Saya. Apa beritanya? Apa yang sedang? Trotoar Trotoar yang di ini ya? SD Pondok Cina. SD.
misalnya belum update gitu ya, boleh tahu nggak penyebabnya apa? Ya kan di trotoar. Gara-gara tinggiin itu. Kalau misalnya ada penjelasan dari Pak Wali Kotanya ya, tahu nggak? Misalnya belum update nih. Ada yang lain tahu nggak? Jadi misalnya kalau kondisinya trotoarnya lebih tinggi sehingga masuk buat anak sekolahnya jadi susah kan? Iya bahaya. Gitu ya? Iya. Tapi kalau nggak salah ada penjelasan kenapa Pak Wali Kota atau Wali Kota tuh meninggikan trotoar itu. Tahu? Nah itu misalnya belum update lagi. Ada lagi berita yang kalian tonton? Nggak ada? Seminggu ini lagi nggak nonton berita? Sambo? Pasti Sambo ya. Apalagi yang update berita lainnya? Nggak ada lagi? Hah? Verdi siapa? Verdi Sambo. Tahu nggak ada anak, misalnya lihat di TikTok kalau nggak salah, ada anak SD ya kalau nggak salah tuh, tiba-tiba di gedung sekolahnya tuh runtuh. Oh iya. Nah dia itu sibuk nolongin teman-temannya. Ayo cepat mungkin gitu ya, cepat. Tapi ternyata qadarullah dia yang malah kena tertimpaan gedung sekolahnya dan dia meninggal. Tadi syahid kenalan aja. Dia meninggal. Itu siswa SD kalau nggak salah, dia Bogor kalau misalnya nggak salah ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi sama kita. Makanya tadi bisa dibilang sholat jangan ditinggalin. Kalau bisa sholatnya di masjid. Supaya apa kita nggak tahu. Bisa saja emang usianya masih muda ternyata sudah dipanggil Allah duluan. Belum tentu harus sampai tua udah dipanggil Allah. Gitu ya? Kebayang sampai di sini? Bayang. Nah, misalnya mau ajak kalian merefleksi sedikit tentang kelas mission kalian, atau misalnya nyebutnya keyakinan kelas kalian. Kelas missionnya Ar-Razzaq apa? Menjadi kelas yang sopan kepada seluruh warga sekolah. Maksudnya apa? Sopannya gimana? Senyum, beri salam, berbuat baik, apa lagi? Beradab. Hah? Beradab maksudnya gimana? Beradab. Beradab berarti sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Sekarang pertanyaannya bisa ditanya, menurut kalian sudah menjalankan peran tersebut? Sudah menunjukkan sikap tersebut atau gimana? Sudah. Apa yang sudah kalian lakukan? Beri salam kepada seluruh warga sekolah atau cuma guru-guru SMP aja? Baru guru-guru SMP. Ke Pak Security, OB, itu ya? Guru SD? Hah? Udah, oke. Ada yang cuma baru kalau ketemu guru SD masih lewat gitu aja? Atau nyamungin security lewat? Ada? Atau nggak kenal sama guru SD? Hah? Salamin teacher Dede. Teacher Dede, berarti guru SD cuma teacher Dede dong. Yang lain? Kalau yang nggak kenal, cuek aja atau salah? Dan kamu Kenal. Gimana? Coba dulu. Aku ketemu wali kelas aku yang dulu Di SD? di SD aku salah. Oh salah, Dan kita yang kamu kenal. dari SD. Oke, kalau yang nggak kenal? Dia enggak. Enggak, masih cuek. Oke, berarti hah? Malu. Bilang so asik. Pengen bilang salam gitu ya. Berarti baru di guru SMP, security, terus udah. Parendi. Kalau sama kakak kelas, pura-pura nggak kenal atau assalamualaikum kak? Hah? Kalau kelasnya sih kurang ajar. Kurang aja maksudnya gimana? Gimana? Gitu. Gimana? Gitu. Kamu aku pikir. Nggak cobaannya gimana? Coba contohnya. Jadi kamu nggak berani nyapa kakak kelas? Berani. Berani. Oh, udah kenal sekolah lain. Oh, udah kenal. Paling Ada beberapa sih. paling gimana sih? Coba dong ngomongin jelas dong. Gimana Ryan? Coba yang lain, yang girls udah merasa ke semua warga sekolah belum? Mau ke murid-murid kayaknya. Murid-murid enggak? Belum semua ya? Belum semua ya? Baru ke teacher-teacher udah. Security udah, OB baru Pak Randy, ya. Guru SD belum. Yang paling yang SD dulu. Yang serius dong yang kenal. Oke, nah sekarang misalnya mau kalian tuliskan dulu di post-it ini apa yang akan kalian tingkatkan atau apa yang kalian ingin lakukan supaya kelas mission atau keyakinan kelas kalian bisa maksimal. Misalnya saya sekarang mau nyapa OB SD atau saya mau menyapa
guru SD. Saya mencoba menyapa guru SD yang saya nggak kenal. Atau saya mencoba menyapa kakak kelas yang jarang saya temuin. Atau saya mau mencoba menyapa kakak kelas 8. Atau saya coba menyapa adik kelas. Terus saya nyoba menyapa security kalau yang belum. Saya mencoba nyapa, pokoknya menurut kalian apa yang mau kalian lakukan? Bisa dipahami sampai di sini? Sebutkan satu tindakan saja yang mau kalian lakukan. Silakan tulis silakan tulis saja di post-it ini ya. Yang mau kalian tingkatkan untuk menambah melaksanakan keyakinan kelas kalian. Silakan tulis apa yang mau kalian lakukan agar kalian menjadi kelas yang sopan. Silakan Safia. Yuk silakan ditulis. Ya, terus nama. Kelas ya. Kalau sudah, bisa ditempel di depan ya. Sampai selesai ini ya Safia. Sampai selesai ini ya. Tempel ya, Sarah. Sudah, silakan tempel di depan. Proses nempelnya boleh dilakukan. Belum. Aku kan anak alim. Siapa toh? Menyapa kakak kelas. Menyapa kelas 9. Itu langsung ke dulu ya. Iya, boleh. Mau juga ya? Enggak, satu-satu. Ini Pak Umar ada. Mau jadi Ayo Azam. Nggak usah kan atau direktur. Terus Oh ya, Pak. Tapi lah. Nah, KKK Karania. Iya, selamat. Paris. aku mau lihat. Paris. Oke, yuk silakan. Oh iya, apa kan? Karena aku kenapa? Hai. Aku sebenarnya hai juga, tapi nggak mau ini, nggak mau sombong. Kalau untuk Apa yang asik? kamu cowok. Sudah? Safia sudah? Sejam. Kita belum diikut, sudah lewat. Udah semua? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Lagi nggak cek? Oke, yuk silakan. Rando, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Angka. Oke, setelah kalian nulis, misalnya minta satu orang coba bacain atau baca dari tempat kalian atau mau ke depan, apa yang mau kalian lakukan? Rencana kalian mau menyapa siapa? Gitu ya. Misalnya minta siapa? Ada volunteer yang bersedia bacain? Bisa. Oh, apa? Silakan apa? Iya betul. Yang cek Evan, punya kamu. Kamu rencananya Menyapa orang yang kita lihat. menyapa orang yang kita lihat. Maksudnya Apa seluruh ada yang
Yang di depan mata. Oke. Siapapun nih jadi semua yang ada di Binaher. Iya. Oke, terima kasih. Ya, lanjut Arka, silakan Arka. Satu lagi terazam ya. Iya. Silakan dibaca Arka. Yuk katanya Arka mau nyapa kakak kelas siapa kak? Semuanya, pokoknya kakak kelas aja targetnya ya. Oke, sip. Terima kasih Arka. Terakhir Azam, silakan Azam. Lihat ya. Azam rencananya mau apa? Mana? Mau menyapa seluruh guru SD atau SMP yang kamu belum kenal guru apa? SD belum kenal. Tapi tahu kalau itu guru ya. Tapi nggak kamu sapa. Oh, sekarang kamu mau nyapa semuanya. Sip. Thank you. Terima kasih. Oke. Sudah? Azam boleh dulu. Sudah ya? Oke, misalnya berharap setelah ini siswa Roza benar-benar menjadi siswa yang sopan dan semakin kenal dengan seluruh warga sekolah seperti keyakinan kelas. Itu tuh dikira caper gitu. Enggak lah. Asik gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, emang bener kan, maksudnya kita tuh emang asik diajak ngobrol, asik nih buat nyapa, bener sih. Ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu. Kalau netizen mau begitu kok, nggak usah khawatir. Sesuai juga dengan kelas mission kalian, atau keyakinan kelas kalian. Gitu ya, paham ya, sampai sini ya. Oke, terima kasih. Sekarang Miss Ellie